Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam majelis ilmu pengajian Hakim Bersinar ke-16. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, acara pengajian kali ini terdiri dari beberapa sesi. Pertama adalah pembukaan, kedua tilawatul Quran, ketiga acara inti, dan keempat adalah penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Bapak atau Ustadz Teddy Lahati SHI MH, Ketua Pengadilan Agama Amurang. Kepada Bapak Teddy Lahati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ustadz Teddy Lahati. Semoga dalam akhir puasa nanti kita bisa mendapatkan derajat takwa. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah acara inti yaitu pengajian. Secara umum, makna puasa adalah menahan diri. Dalam pengertian lebih luas, bermakna menahan diri dari yang dilarang. Sehingga bulan Ramadan benar-benar menjadi kawah candera di muka bagi umat Islam. Saat lulus dari bulan Ramadan, umat Islam benar-benar menjadi fitri atau suci karena telah mendapat derajat takwa. Dengan demikian, puasa seharusnya bisa menyehatkan fisik dan ruh atau jasmani dan rohani. Mengutip dari Dr. Agus Taufikur Rahman bahwa kesehatan jiwa ketika didapatkan setelah puasa itu bukan hanya terhindar dari simptom, sindrom dan psikiatri, namun juga terhindar dari kemaksiatan dosa dan akhlak. Bapak Ibu sekalian, rupanya akan menarik ya pembahasan kita kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, MKes SPS, untuk membahas puasa perspektif kesehatan jasmani dan rohani. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama beliau adalah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, SPS MKes, alamat di Jalan Babaran Gang Menur, nomor 679 Jogja. Lahir di Gunung Kidul, tanggal 12 Agustus tahun 1967. Makanya kata beliau diberikan nama Agus karena lahir di bulan Agustus. Kemudian beliau mempunyai istri dengan 3 orang anak. Pendidikan diperoleh di SD Muhammadiyah Gunung Kidul, SMP Negeri Gunung Kidul, MAN 1 Yogyakarta, kemudian pendidikan dokter di UGM, selanjutnya pendidikan dokter spesialis di UGM, pekerjaan dosen di Fakultas Kedokteran UII, organisasi pernah menjadi ketua pimpinan kelompok IPM MAN 1, pernah menjadi ketua pimpinan daerah IPM Yogyakarta, pernah menjadi ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang ketua PP Muhammadiyah bidang pembinaan kesehatan umum, kesejahteraan sosial, dan resiliensi bencana. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami serahkan waktu untuk kepada Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman MKes SPS. Dengan hormat Bapak, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dimuliakan, sungguh kebahagiaan bagi kami malam hari ini kami bisa satu forum dalam majelis ilmiah
Tentu kesempatan ini bagi saya adalah anugerah. Terima kasih kakak saya Mbak Upi tadi telah memantau perjalanan. Nah Bapak Ibu, sesuai yang kita sepakati bersama, kita akan berbincang tentang bagaimana Ramadan ini bisa semakin nikmat ketika kita menjalani dengan suasana yang dalam keadaan sehat. Ibu Bapak yang kami hormati, orang menasihatkan kepada kita, kalau kita diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan, semoga kita bisa menjalaninya dengan baik, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena tak satu pun yang tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan seperti ini, kita berharap kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita berharap Ramadan kali ini kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Tentu, Ramadan akan semakin istimewa ketika kita isi dengan baik, terlebih kita bisa memaknai bahwa Ramadan kita jalani dengan benar, Ramadannya nikmat, Ramadannya sehat. Sesuai dengan tema kita, bagaimana siam Ramadan ini? Apakah siam Ramadan ini seperti dulu-dulu orang sering takut karena khawatir ada gangguan terhadap kesehatan? Pertanyaannya, kenapa kita berbicara tentang kesehatan? Tentu karena Rasulullah pun mengingatkan kepada kita di hadis yang masyhur ini, Ihtanim komsan qabla komsin, salah satunya adalah sikhataka qabla sakomika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu, sehingga bagi kita orang yang beriman, ketika Rasul memerintahkan seperti itu, maka seluruh ikhtiar kita dalam rangka menjaga tetap sehat, termasuk berbincang sehat, bisa menjadi amal solih ketika kita sandarkan dengan sabda Rasul ini. Di riwayat yang lain, Rasul juga sampaikan, nikmatani mahbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tidak menjaga, tidak mensyukuri dengan baik. Dua nikmat itu adalah as-sihah, dan yang kedua adalah waktu luang. Tentu ketika Rasul mengingatkan seperti ini, dikandung makna agar kita bisa menjaga nikmat sehat itu. Ahli hikmah mengatakan, kesehatan memang bukan segala-galanya. Namun, segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu yang pernah berada di Jogja, sering ada guyonan seperti ini. Dulu, ketika mahasiswa mau makan enak nggak bisa, tapi begitu sukses mau makan enak nggak boleh. Jadi waktu mahasiswa mau membeli nggak nyampe. Guyon kami sama teman-teman kos itu, kalau makan dengan lauk yang baik, katanya bisa 3 hari nggak makan, karena emang jangkauannya itu. Padahal guyonnya dulu di kos-kosan itu, kalau masuk warung, kalau kita ngomongnya lauknya ayam atau ikan, itu pemilik warungnya itu ngajak ngobrol. Kalau lauknya telur, dilayani dengan senyum. Tapi kalau kita bilangnya tempe, ya sudah dibiarkan, nggak diajak ngobrol, tidak senyum. Tapi ya karena memang budgetnya segitu. Sehingga guyon betul, wah dulu mahasiswa itu mau makan enak aja berat, karena nggak bisa. Tetapi begitu sukses, mau makan enak nggak boleh, karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan lagi. Ini pernah diajak keliling direktur rumah sakit, karena ada alumni dari Jogja, usianya baru sekitar 40-an, karirnya luar biasa, sehingga Allah melimpahkan rezekinya yang sangat banyak. Tetapi di karir yang seperti itu, di posisi rezeki yang luar biasa, Allah telah mencabut beberapa kenikmatan karena ginjalnya sudah mengalami problem, sehingga bahkan mondok di rumah sakit karena multi organ failure di usia yang sangat muda. Padahal kalau ditanya
dengan karir yang sukses seperti itu, Allah anugerahkan rezeki yang melimpah. Sekali lagi, kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segalanya susah dinikmati kalau orang itu tidak sehat. Kisah teman Ustadz yang ada di pesawat, ketika berada di pesawat bisnis, dia menawarkan makanan-makanan yang sudah disidangkan oleh pesawat sambil mohon izin mau makan, minum. Ternyata orang yang di sampingnya yang juga kelihatan sebagai, kalau kita nyebutnya orang hebat itu, sudah menyampaikan, saya sudah lama tidak bisa menikmati teh manis, tidak bisa menikmati kopi manis, karena tubuhnya dalam kondisi tidak memungkinkan itu. Nah, semoga kita menjadi orang yang senantiasa menjaga apa yang dipesankan Rasul untuk senantiasa merawat sehat, mensyukuri sehat, dan juga menyadari bahwa sehat itu begitu penting. Saya pikir banyak Ada orang iklan asuransi yang menarik, Kenapa Bapak. saya katakan Mari seperti kita simak. Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk ponsel dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uangnya? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Nah, ini yang menarik, video kecil, semoga tadi bisa tersimak, mengingatkan kepada kita berapa banyak orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menjaga sehatnya. Sehat memang begitu terasa nikmat ketika sedang diambil oleh Allah. Ketika sedang diambil oleh Allah, betapa kita merasakan bahwa nikmat itu begitu berharga. Bapak Ibu, ketika kita bisa duduk karena itu rutinitas, kadang itu kita tidak merasakan begitu itu duduk itu sangat nikmat. Tapi pada pasien-pasien kami yang sudah diizinkan duduk terus bisa duduk, itu kadang merasa ya Allah setelah sekian hari berbaring nggak boleh duduk, sekarang bisa duduk, itu luar biasa kenikmatannya. Oleh karena itu mari kita jaga sehat ini dengan terus merawatnya, menjaganya, dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menggunakan nikmat sehat itu sebagai bekal untuk amal soleh. Perawat sebagaimana pesan Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, sebagaimana juga pesan Rasulullah, la dororo wa la diror, kita tidak melakukan perbuatan yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sehingga bagi kita, kalau Allah anugerahkan badan sehat, maka kita menjadikan badan sehat itu sebagai spirit untuk ibadah semakin hebat. Nah, sekarang sehat itu apa? Ada orang mengatakan sehat itu sekedar tidak minum obat, tidak dalam perawatan dokter. Sesungguhnya kesehatan bukan itu. Kesehatan yang sesungguhnya adalah kondisi bahagia dan sejahtera seseorang secara fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan sekaligus peran sosialnya. Jadi keempat dimensi ini sesungguhnya makna sehat itu. Jadi kalau hanya ukuran fisik, dia tidak masuk kategori sehat sesungguhnya. Maka sehat yang sesungguhnya adalah kondisi bahagia sejahtera seseorang dari fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan juga peran sosialnya. Maka minimal saat ini, pendekatan kesehatan adalah pendekatan biopsikososio-spiritual ini. Jadi minimal ini, dan semuanya terkait Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali pernah membaca jurnal bahwa saat ini pasien rumah sakit yang masuk diperkirakan sepertiga sendiri bukan problem fisik, tetapi problem mental dan sosial. Bukan problem fisik, tapi problem mental dan sosial.
yang kalau dunia kedokteran orang sebut sebagai psikosomatis itu. Dan betul, kita juga sering menemui kasus-kasus itu di rumah sakit. Keluhannya nyeri kepala terus-menerus, gangguan tidur, tetapi problem utamanya ternyata tidak bisa bayar utang. Kalau ditanya kenapa susah tidur, mikirin utang, maka kita nasihati, utang itu jangan dipikirkan, tapi disahur. Dibayar. Problem sosial yang seperti ini, ada dosen gitu Pak. Dosen ngaku keluhan nyerinya itu luar biasa. Terus dia bercerita, tapi kalau saya itu habis baca Quran, saya itu tenang Pak. Diperiksa lagi, orang-orang yang psikosomatis, yang problem utamanya itu mental, sosial, spiritual, kadangkala justru melakukan pemeriksaan, kita sering nyebutnya belanja dokter, belanja kesehatan, minta diperiksa ini itu secara ukuran fisik, maka tidak akan ada ketemu kelainan. Sehingga kesehatan yang sesungguhnya ini. Begitu juga misalkan, sekarang gangguan kecemasan, depresi itu ternyata menjadi faktor risiko utama terjadinya stroke. Pola hidup yang suka emosi negatif itu ternyata dalam jurnal-jurnal menunjukkan sangat berhubungan dengan serangan jantung. Sehingga pendekatan sehat harus melalui keempat-empatnya ini, tidak bisa hanya dengan urusi fisik belaka. Nah Bapak Ibu, saat ini mulai banyak lagi kasus gangguan jiwa, bahkan rumah sakit disiapkan karena korban pemilu. Ini korban pemilu. Sehingga nasihat kepada para peserta pemilu, terutama caleg-caleg itu, sering diingat, jalani pemilu itu dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Agar kalau kalah, hanya sakit hati, tidak perlu sakit jiwa. Itu yang sakit jiwa. Istrinya ngeluh setelah gagal pemilu, suami saya itu sehatnya 90%. Gitu. Yang paling parah adalah yang dia tidak mampu, kemudian terjadi setiap hari sudah pakai jas dan peci karena jiwanya, mentalnya tidak terselesaikan. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang bagaimana puasa itu kaitannya dengan kesehatan? Bagi kita orang Islam, kalau puasa itu bagian dari syariat, tuntunan Islam, yakin semuanya akan baik. Karena Islam itu prinsipnya rahmatan lil alamin. Tidak mungkin ada syariat Islam itu yang dampaknya akan mengakibatkan buruk bagi yang mengamalkan. Nah, kalau kaitannya amaliyah Ramadan dengan kesehatan, penelitian sudah ada, bukan hanya puluhan tapi ratusan. Dan dampak sehatnya bisa didapatkan dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dari tilawah Qur'annya, dan dari kebiasaan bangun pagi yang jauh lebih tertib di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Mari kita cek dulu, orang menganggap puasa itu mengakibatkan sakit mah. Bapak Ibu, mari kita cek video jadul. Kalau Bapak Ibu ingat video ini, ingat berarti pertanda kita sudah tua. Karena anak kita nggak kenal video yang satu ini. Mari kita lihat videonya. Karena takdirnya kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kenapa ini saya sampaikan di video kali ini? Karena ini iklan sejenis ini muncul ketika Ramadan. Settingnya banyak. Ini salah satunya adalah warung dadaan Ramadan. Sedang melayani tiba-tiba serangan sakit mah. Ada yang settingnya itu mau sholat di musola dilanggar. Terus bilang, Pak Haji, sebentar lagi puasa. Gimana ini? Pak Hajinya ngeluarkan obat dari sakunya. Tenang, kan ada obatnya. Seolah-olah semua iklan itu memang mengatakan, wahai umat Islam, penduduk mayoritas Indonesia, sebentar lagi kalian akan puasa, karena puasa itu bikin sakit mah, maka siapkan obatnya. Itu yang terjadi. Bahkan, kalau ini pengalaman saudara cerita, karena alasan itulah,
Ada yang tidak mau puasa karena khawatir kena sakit mah. Sekarang bagaimana bukti ilmiahnya? Karena takdirnya Laporan dari Dr. Maduseno dan Dr. Bayu Purnama, ini ahli penyakit dalam, konsultan gastro dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Beliau menyampaikan dispepsia fungsional non-ulkus akan membaik dengan puasa Ramadan. Ini yang menyampaikan sudah konsultan gastro. Tentu dengan penelitian yang dilakukannya. Jadi dengan data ini, puasa justru mengakibatkan sakit mahnya sembuh. Sehingga tidak salah kalau orang itu justru mengatakan puasa Ramadan menyehatkan sistem pencernaan, bukan hanya gasternya. Bapak Ibu, mari kita tengok sebentar. Seluruh tubuh kita ini aslinya butuh istirahat. Kaki capek istirahat, pinggang duduk istirahat, kita tiduran, punggung kita istirahat. Tetapi saluran cerna kita itu kadang tidak istirahat selama 20 jam dalam sehari. Kenapa? Karena bahkan banyak di antara kita 1 jam sebelum tidur itu masih makan. Sehingga praktis saluran cerna kita itu jarang istirahat. Di saat puasa itulah sebetulnya kita memberi kesempatan saluran pencernaan kita itu istirahat. Bapak Ibu, kalau kita makan, sebetulnya jam pertama sampai jam ke-8 kita makan sahur, jam pertama sampai jam ke-8, itu praktis tubuh kita itu masih mencerna dari makanan yang tadi masuk. Yang kita gunakan untuk aktivitas juga makanan-makanan yang masuk terakhir. Sehingga kalau kita lihat misalkan kita makan sahur jam 4, maka nanti jam 10 kita akan mulai terasa lapar. Jam 12, berarti 8 jam setelah sahur, maka kita akan merasa tambah lapar lagi. Tambah lapar lagi. 8 jam setelah sahur. Nanti 12 jam setelah sahur, kalau kita akan ketemu jam 14, berarti berapa itu? 10 jam setelah sahur, maka kita akan posisi kondisi yang sangat lapar. Nah, disitulah sebetulnya makanan yang tadi masuk sudah berakhir diproses, sehingga 4 jam kemudian menuju berbuka, disitulah saatnya organ pencernaan kita bisa melakukan istirahat dengan baik. Terus dari mana? Setelah 8 jam tadi habis, energi yang kita butuhkan, kalau tadi ketika kita baru makan, terus jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, sampai kurang lebih 8 jam, yang diambil untuk aktivitas adalah glikogen yang disimpan di hati, yang disimpan di otot. Tetapi setelah itu, di dalam kondisi 4 jam berikutnya, tubuh akan merombak cadangan makanan, utamanya yang ada di lemak, di dalam sel-sel yang bahkan mungkin usianya tersimpan cukup lama. Maka Bapak Ibu, kalau kita puasa, jam 4 itu letih sekali, bahkan tidur pun geser bantal kita tidak mampu, tapi coba nanti dirasakan. Begitu masuk asar, badan kita itu terasa hangat, yang tadinya jalan males, selesai asar kita ngangkat ember bahkan dengan isinya pun kuat. Kenapa? Karena tubuh sudah merombak cadangan makanan yang ada di lemak, yang ada di berbagai tempat itu. Dikaitkan dengan penelitian yang lain, ini nanti akan ada proses autopagi, nanti di set belakangnya kita siapkan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan puasa itu bisa menyehatkan sistem kardiovaskuler kita, bahkan sampai cerebrovaskuler. Apa menyehatkan? Pembuluh darah jantung termasuk pembuluh darah di otak kita. Buktinya apa? Ini dikaitkan dengan puasa yang tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa juga menahan amarah dan nafsu main yang harus dikendalikan. Masalah marah, Rasul menyebut la tahdab walakal jannah.
Usai Ramadan, ciri orang mutakin itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Apa hubungannya marah dengan berbagai macam penyakit yang kami sebutkan tadi, terutama jantung, stroke, dan pembuluh darah? Ini beberapa penelitian yang menunjukkan betapa bahayanya marah dengan kejadian serangan jantung, Bapak Ibu. Ini penelitian systematic review, berarti mengupas dari berbagai penelitian. Kemarahan terbukti meningkatkan serangan jantung. Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Yosi Sida dan kawan-kawan bersama Andrew Steptoe, menerangkan bahwa emosi, marah, dan benci berhubungan dengan peningkatan serangan jantung koroner dengan data statistik yang signifikan. Confidence intervalnya tidak melewati angka 1, maka marah dan benci berhubungan secara signifikan berdasarkan statistik akan meningkatkan kejadian gangguan kardiovaskuler. Ibu Bapak, mari kita simak gambar ini. Kalau kita kecil, pembuluh darah kita itu diperiksa, kira-kira sebersih ini. Ini kalau kita kecil. Kira-kira pembuluh darah kita itu sebersih ini. Seiring dengan makanan kita yang tidak terkendali, kadar lipidnya luar biasa, lemak di dalam pembuluh darah kita itu semakin tebal, bahkan ketebalannya itu bisa melebihi 60%. Kalau kita ambil potongan dari samping, lemaknya itu bahkan menyisakan jalur yang sangat sedikit. Nah, ketika lemak ini berada di posisi strategis pembuluh darahnya, sekarang sudah ada mekanisme dipasang, kalau kita nyebutnya, sebetulnya istilahnya sama, dipasang gorong-gorong, dipasang ring, karena dimasukkan terus nanti membuka, sehingga lemak yang menyempit itu bisa terdorong pembuluh darahnya jalan lagi. Problemnya, plak yang ada di sini, yang sebetulnya bisa stabil maupun unstabil, itu kadang bisa ruptur. Kalau lemak di sini itu ruptur, kemudian terbawa, masuk pembuluh darah kecil, itu bisa menyumbat. Kalau menyumbatnya di pembuluh darah otak, disitulah yang sering kita sebut sebagai stroke sumbatan atau stroke infark. Kapan plak-plak tadi itu ruptur? Salah satunya kalau orang itu tidak mampu mengendalikan marah. Empatnya adalah 1, aktivitas fisik yang salah, usia sudah kelewat, tapi kalau tenis selalu pengen menang. Kalau kalah marah-marah. Nah, ini sangat bahaya. Jadi kalau yang sering kita temui di lapangan, meninggal di lapangan tenis karena di usia yang harusnya sudah mengendalikan denyut jantung, dia melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Karena pengen menang, terus yang terjadi ketika kalah itu marah, jengkel, komplit jadinya di situ. Stres. Apalagi yang keempat ini, ketika orang itu males bangun lebih pagi, karena ketika malam berakhir menuju pagi, siklus sirkadian kita itu menunjukkan nanti tensi akan naik. Faktor banyak karena faktor hormonal. Maka kalau orang itu bisa bangun lebih pagi, akan lebih menyehatkan jantung kita. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita mensyukuri Ramadan ini bukan sekedar masalah menjaga tidak makan dan tidak minum. Sekali lagi Bapak Ibu, kami tampilkan penelitian-penelitian hati-hati dengan marah. Nih, hubungan antara marah dengan kejadian stroke terbukti secara signifikan. Kalau di grup WA, stroke itu terjadi karena ketidakseimbangan stroke belanja dan stroke gaji. Itu informasi di grup WA. Jadi kalau gaji dan stroke belanja tidak imbang, biasanya stroke. Tapi penelitiannya yang sering terjadi justru marah. Marah itu yang terbukti berhubungan dengan stroke. Ini lagi jurnal di Europe. Sebutkan marah dan emosi negatif berhubungan dengan kejadian stroke.
Ini sama lagi. Oleh karena itu, mari jangan sekali-kali membiarkan kita marah. Yang ketiga, saya berusaha menyampaikan hikmah Ramadan yang ada bukti ilmiah dari para pakar yang mengkaji. Ketika Ramadan ternyata menjadikan fungsi otak kita itu semakin baik. Karena ketika berpuasa, terjadi rangsangan terhadap sel-sel otak lebih banyak, di mana human growth hormone yang bertanggung jawab terhadap neurogenesis di otak itu kondisinya jauh lebih baik. Bahkan BDNF sebagai bagian komponen yang bertanggung jawab terhadap otak kita, kondisinya jauh lebih baik ketika kita sedang berpuasa. Disitulah orang sering menyebut rajin berpuasa bisa mencegah kepikunan. Baru dari puasanya, di belakang kami sampaikan penelitian tentang bagaimana ketika Ramadan nanti baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sangat bagus bagi kita di usia 50 tahun ke atas, di mana sel otak kita itu setiap waktunya banyak yang mati ketika tidak dipakai, karena dalam kenyataan sel otak kita itu termasuk sel-sel yang jarang dipakai. Orang sehebat Einstein konon tidak sampai menggunakan 5% neuron yang ada di otaknya itu. Padahal rumus untuk menjaga agar otak kita itu tetap bagus, terutama fungsi kognitifnya, use it or lose it. Gunakan atau kamu akan kehilangan. Maka puasa, ini dari University John Hopkins, oleh Mark Matheson disebutkan bahwa orang yang dalam keadaan berpuasa, BDNF-nya akan jauh lebih baik, sehingga neurogenesis di otaknya jadi lebih baik. Dengan demikian, sel otak akan dalam kondisi terawat lebih baik. Nah, Bapak Ibu, yang menarik itu ketika penelitian puasa berhubungan dengan kondisi ginjal. Karena penelitian ini justru dilakukan pada orang-orang yang sakit ginjalnya. Jadi Dokter Setiati dan kawan-kawan ini melakukan penelitian pasien-pasien dengan gangguan ginjal di rumah sakit, dikawal oleh tim dokter untuk berpuasa. Maka sebelum masuk puasa, dicek dulu kondisi ginjalnya. Dicek dulu kondisi ginjalnya. Sebelum berpuasa, seminggu setelah berpuasa, 2 minggu berpuasa, 3 minggu, bahkan seminggu sebelum Idul Fitri, dan juga sepekan setelah Idul Fitri masih diperiksa lagi. Nah, ini agak penting, agak beda hasil penelitiannya. Penelitiannya menunjukkan ketika dibandingkan kondisi ginjal sebelum berpuasa, hasil datanya seminggu setelah puasa dan 2 minggu setelah puasa itu, di proses puasa itu, kondisi ginjalnya mengalami penurunan, tapi masih dalam kondisi terkompensasi. Jadi ketika puasa baru seminggu 2 minggu, fungsi ginjalnya itu menurun. Tapi karena puasa Ramadan itu kan 30 hari, terus disuruh puasa, dikawal terus. Yang menarik, begitu puasa mendekati akhir, di minggu-minggu keempat puasa, fungsi ginjal pasien-pasien tadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan, bahkan di minggu-minggu setelah Idul Fitri, kondisinya terus membaik. Jadi kalau tadi minggu pertama turun, masuk ke minggu kedua masih turun, tapi begitu minggu ketiga, keempat, fungsi ginjalnya mengalami perbaikan dengan puasa terus itu. Orang sering mengkaitkan dengan bagaimana ginjal itu kan fungsinya mengeluarkan racun-racun tubuh. Sementara teori yang lain mengatakan bahwa puasa itu bagian dari proses detoksifikasi tubuh. Tubuh mengeluarkan racun-racunnya. Ternyata kalau puasa itu ingin mendapatkan fungsi detoksifikasi tubuh dengan baik, ketika puasa itu dilakukan minimal 21 hari, akan optimal kalau dilakukan sampai mendekati 40 hari. Dan puasa Ramadan kita ini, sesungguhnya kita jalani kurang lebih 30 hari,
Dan kalau kita mengikuti sunnahnya yang diajarkan Rasul, terus kita ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sebetulnya itu jadi 36 hari, maka itu proses detoksifikasi racun-racun tubuhnya berjalan dengan baik. Dan ini bahkan sudah dibuktikan dengan penelitian. Sekarang bagaimana dengan temuan terakhir penerima hadiah Nobel sebelum pandemi itu, Dr. Yoshiro Osumi ini, yang melakukan riset tentang autopagi. Jadi proses autopagi adalah proses di mana tubuh itu memilih sel-sel yang rusak untuk dihancurkan sendiri dengan proses kesadaran melisiskan sel yang sudah rusak itu. Itu prosesnya autopagi. Jadi istilahnya tubuh membersihkan mana-mana yang harus sudah diganti. Dan yang menarik, kondisi restriksi kalori seperti orang yang berpuasa itu akan meningkatkan fungsi protes autopagi itu. Dulu lama dokter dari Mesir menyebutkan puasa itu seperti pisau bedah yang akan memilih mana sel-sel tubuh yang harus diperbaiki. Yang kemudian dokter dari Jepang ini menemukan penelitiannya yang itu dikaitkan dengan autopagi yang berhubungan dengan restriksi kalori seperti pada orang yang berpuasa. Nah, yang kelima, Ibu Bapak Hakim yang kami hormati, ini dampak sehat dari Ramadan terutama dari kegiatan Qiyamul Lail kita. Jadi puasa Ramadan dan seluruh rangkaiannya menaikkan imunitas tubuh. Puasanya sendiri pernah diteliti pada hewan coba, dipuasakan, ternyata fungsi sel darah putih pada hewan coba itu jauh lebih baik. Jadi di penelitian, dipuasakan itu akan menjadikan limfosit T-nya membaik. Nah, pas pandemi kemarin di Inggris, ada seorang dokter namanya Salman Wakar melakukan penelitian apakah dengan berpuasa membahayakan karena pandemi COVID kemarin membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Maka Salman Wakar ini melakukan penelitian ketika Ramadan berpuasa, kekebalan tubuhnya lebih baik. Yang menarik, ketika Ramadan dikaitkan dengan Qiyamul Lail, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Soleh ketika beliau mengambil disertasi dokter di Fakultas Kedokteran UNED. Orang-orang yang rajin sholat malam, tahajud, itu diambil sampel darahnya, diperiksa di laboratorium, ternyata kadar kortisol darahnya itu rendah, endorfinnya meningkat, sehingga imunitas tubuhnya baik. Itulah kenapa Ramadan itu justru meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maka kita nggak percaya kalau Ramadan itu bikin sakit, wong tambah bagus imunitasnya. Dulu kami ketika iklan-iklan Ramadan sakit itu, kita di teman-teman rumah sakit PKU Muhammadiyah melakukan penelitian sederhana. Kita hitung betul apakah pasien Ramadan kita itu meningkat, termasuk yang sakit mah. Ternyata kalau Ramadan malah semakin kosong rumah sakit kita. Bahkan menjelang Idul Fitri, jarang yang mondok, sampai pernah pengajian akad pagi itu kita sampaikan, monggo doorpress pengajian pagi ini mondok di PKU gratis karena banyak kamar yang kosong gitu. Kalau puasa itu bikin sakit, mesti semakin penuh rumah sakit. Jadi terbukti Ramadan justru menaikkan sistem imun. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, yang banyak dicari orang ke klinik agar kelihatan awet muda, tambah glowing gitu, istilah anak muda sekarang. Rupanya puasa berhubungan dengan aktivasi gen sirtuit Y yang sangat berhubungan dengan kondisi orang itu bisa awet muda, bisa tetap kondisi muda, kadang umur sehingga sering dihitung untuk orang-orang yang gen sirtuitnya bagus, umur biologisnya tidak nampak di wajahnya. Kami pernah di rumah sakit, ada pasien berjejer di tempat tidur, terus kami di rumah sakit Sarjito itu tebak-tebakan. Ayo, tebakan, di pasien ini sing tua. Karena
ada teman yang sudah punya catatan, ini yang umurnya tua tapi wajahnya masih kelihatan muda. Terus akhirnya disejarkan beberapa salah toh. Ini orang yang usianya tua tapi secara fisik gen sirtuin Y-nya bagus sehingga dia nampak awet muda. Nah, puasa sangat berhubungan dengan aktivasi sirtuin gen Y ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Yang terakhir, tadi disampaikan Ibu Moderator, jadi kalau mau berbicara kesehatan mental yang lain, ini yang didapatkan ketika orang yang berpuasa. Tadi sudah sampaikan, mengatur manajemen marah berhubungan dengan itu. Dan yang terakhir kami tutup dengan yang satu ini. Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran. Nah, sekarang apa hubungannya membaca Al-Quran dengan penelitian tentang kesehatan? Bapak Ibu, kalau Ramadan itu ngajinya seperti ini. Ini di foto ini. Ibu-ibu tadarus bareng dengan rukuh dan dasternya. Ini khas ini pakaian. Tadi ngaji seperti ini. Bapak-bapak mungkin sekalian iktikaf, ternyata tadarus bareng, tempat untuk Qur'annya dengan bantal masing-masing. Yang remaja juga seperti ini. Tentu semua ingin mengamalkan Iqra'ul Qur'an fa'inahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Apalagi pahala membaca Al-Quran itu satu huruf saja falahu bi hasanatun, mendapatkan satu pahala kebajikan yang bisa dilipat gandakan 10 kalinya. Nah, rupanya Ramadan yang menjadi Syahrul Quran di mana orang banyak membaca Al-Quran, penelitian bahkan banyak juga penelitiannya di Indonesia, membaca Al-Quran berhubungan dengan dirawatnya gelombang elektrik di otak yang sangat berhubungan dengan pencegahan kepikunan. Ini yang diteliti di UIN, di aktivitas fisik dan intensitas membaca Al-Quran berhubungan dengan perawatan kognitif di usia lanjut. Jadi Al-Quran ketika dibaca terus dan terus, ternyata terbukti menjadikan orang itu tidak mudah mengalami kepikunan. Yang menarik, ketika kita membaca hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang membaca Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Di masyarakat kita, mengajarkan itu mesti Qur'annya menghadap ke santrinya, ustadznya itu membaca dari sebaliknya. Jadi tidak membaca yang berhadapan. Bapak Ibu, salah satu kunci, salah satu pemeriksaan ketika kita di klinik memori, klinik kognitif, itu kita disuruh membaca tapi posisinya sebalik seperti itu. Dan kalau orang itu biasa nyimak anak membaca, dengan membaca terbalik, berarti dia merawat fungsi kognitif dengan sebaik-baik. Inilah di antara penelitian-penelitian yang membuktikan Ramadan itu terbukti semakin menyehatkan. Sekalipun demikian, niat puasa kita itu bukan untuk sehat, tapi niat kita adalah meraih ridho Allah, itu yang utama. Dan Ramadan ini harus perjalanan menuju takwa. Karena ending akhirnya kita adalah mendapatkan keridhaan Allah dan tentunya kebahagiaan hakiki ketika Allah meridhoi seluruh yang kita lakukan, terhindar dari azab neraka, ditempatkan di kemuliaan di surga. Apalah artinya istana di dunia yang megah, kekayaan yang melimpah, kalau semua itu tidak menghadirkan ridho Allah, bahkan mengundang azab Allah. Demikian, banyak salah, mohon maaf. Semoga ini bisa menggambarkan beberapa bahwa Ramadan yang kita jalani insya Allah berbasis penelitian-penelitian tadi menjadi jalan kita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ilmu dari Dr. Agus tadi sangat bermanfaat. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa. Selain tahajud, tipsnya adalah jangan marah dan jangan lupa tersenyum. Karena selain bernilai sedekah, senyum juga meningkatkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan, kemudian hormon endorfin yang mengurangi rasa sakit, dan hormon serotonin yang memperbaiki mood. Semoga kita diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dan kita bisa mendapatkan derajat mutakin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Saya sebagai moderator dan hilaf, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.